Apakah kalian bingung sama ending The Nun 2? Sama. The Nun 2 memang sebenarnya nggak punya post credit scene, cuma ada adegan mid credit yang kadarnya ya cuma secuil aja. Cuma memperlihatkan The Warren lagi teleponan sama pastor. Adegan ini juga ambigu dan murni cuma buat ngasih tahu ke penggemar kalau setelah film The Nun 2 ini ada film Conjuring Last Ride. Ya namanya juga udah jadi cinematic universe nyaingin Marvel sama DC. The Conjuring Universe juga punya alam semesta yang saling berkaitan. Bahkan sampai sekarang nih, gue juga masih penasaran banget apakah Suster Irene ini adalah versi mudanya dari Lorraine Warren. Kenapa kita curiga? Karena semuanya memang saling terhubung, coy. Kalau soal wajah, ya nggak usah ditanya lah, mirip banget. Pemeran Suster Irene ini juga kan adiknya pemeran Lorraine Warren. Taissa Farmiga sama Vera Farmiga juga bak pinang bertunas dua. Ya iyalah, kan mereka kakak adik, gimana sih? Nah, karena penasaran, gue akhirnya buka kamus besar perkonjuringan nih guys. Ternyata, latar waktu The Nun 2 ini terjadi pada tahun 1956, sedangkan film The Conjuring 2 yang ada falaknya itu terjadi pada tahun 1976. Ada jarak sekitar 20 tahunan dari kejadian The Nun 2 ke Conjuring 2. Wah, makin masuk akal dong. Suster Irene di The Nun 2 masih muda dan masih gemes-gemesnya. Cukup masuk akal kalau 20 tahunan lagi dia udah setua Lorraine Warren. Belum lagi kalau kita mau bahas namanya itu deketan banget, Irene sama Lorraine. Nggak mungkin dong kalau cuman kebetulan doang. Pemerannya memang wajahnya mirip, nama mirip. Mungkin aja Lorraine Warren ini mengubah namanya setelah doi ini nggak jadi suster lagi dan kemudian menikah. Bisa saja terjadi. Tapi ini baru teori kita aja. Kebenarannya ada di ujung proyek mereka nantinya. Yang nggak tahu entah di mana ujungnya. Yang cukup membuat gue kebingungan adalah asal-usul Lorraine Warren ini memang sempat disentil di Conjuring ketiga yang berjudul The Devil Made Me Do It, yang mana disutradarai juga sama Michael Savage sama-sama The Nun 2. Yang tentu saja ini mematahkan teori para penonton. Meskipun sudah dijelaskan, belum putus harapan kita kalau soal kemiripan Irene dan juga Lorraine Warren adalah orang yang sama. Di beberapa wawancara, sutradara The Nun 2 Michael Savage ini sempat memberikan jawaban soal garis keturunan Suster Irene. Di wawancara itu ia mengatakan, ya saya pikir selalu ada keinginan untuk hubungan tersebut dan jelas mereka terlihat terlalu dekat untuk menjadi sebuah kebetulan. Ya sejujurnya saya pikir itu adalah bagian dari penemuan itu dan saya pikir juga pasti ada benang merah yang di sana yang sengaja dibiarkan sedikit terbuka. Kayak gitulah Google Translate-nya guys. Makin ambigu kan? Kelihatan banget kalau mereka ini sengaja ngasih ruang untuk dijadikan perbincangan manis di antara penggemar, ibu-ibu arisan, bapak-bapak yang lagi jaga ronda. Semua ini tampaknya memang sedang dipersiapkan untuk ujung dari project The Conjuring Universe mereka. Tapi sekarang, mari kita sedikit memberikan kesimpulan berdasarkan ending dari film The Nun 2. Ending dari The Nun 2 ini memperlihatkan relik baru dalam Conjuring Verse, yaitu mata Santa Lucy. Sepanjang The Nun 2 ini kan kita melihat bagaimana Suster Irene ini menerima penglihatan tentang pembaptisan dari Santa Lucia. Dia adalah santo pelindung para tunanetra. Dan jelas ada nih pengaruh falak dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Di The Nun 2 ini akhirnya kita tahu asal-usul dari falak. Falak ternyata dulunya adalah PNS. Bukan PNS. Maksudnya, falak dulunya ternyata adalah malaikat yang diturunkan paksa dari surga dan dihilangkan semua kekuatannya karena falak ini tercela. Akhirnya, kini ia jadi iblis yang sangat berbahaya. Jadi kalau kita membayangkan falak ini memang dulunya sukses, pejabat, kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin gitu. Nah itulah falak, gambaran falak di Conjuring Universe. Misi falak di The Nun 2 ini tentu aja merebut mata dari Santa Lucia. Jelas itu dia lakukan karena untuk mendapatkan kekuatan malaikatnya balik lagi. Jadi bisa sat sana sini terserah dia gitu ya. Jadi bisa kalian bayang iblis jahat dengan kekuatan malaikat hancur sudah dunia ini guys. Dari awal film kita diperlihatkan kalau falak ini berhasil merasuki Francie, si friendzone-nya Suster Irene. Lalu Francie ini pergi ke asrama bekas gereja yang ternyata menyimpan manta dari Santa Lucia. Barulah di akhir film, penglihatan dari Suster Irene menunjukkan di mana letak mata Santa Lucia yang dibantu oleh Shopee, bukan Tokopedia ya. Akhirnya, Suster Irene ini mendapatkan mata itu lebih dulu. Tapi selama battle akhir antara Irene dan juga Falak, bug big book, Falak akhirnya berhasil merebut relik itu dengan kekuatan matanya guys.
Setelah mendapatkan mata itu, akhirnya dalam kotak itu aktif bersinar. Valak akhirnya berubah menjadi mode Super Saiyaman. Udah kayak Dragon Ball aja ya guys ya. Tapi mode Thanosnya Valak ini hampir membuat Suter Iren membakar dirinya sendiri. Untung aja berkat keyakinan Suter Iren dan juga Suter Debra, akhirnya keajaiban muncul. Kebetulan banget ada gentong anggur di sekitar mereka. Akhirnya meledaklah semua gentong itu dan berubah menjadi darah suci yang membuat Valak melepuh dan juga hilang. Udah ngeri-ngeri, serem, dan juga ngebangun fans ketakutan, langsung di-nerf sama gentong anggur. Mau apa dikata? Ya sudahlah. Tapi ada yang pengen gue bahas dari proses pertarungan ini guys. Waktu Suter Iren hampir dibakar, tiba-tiba dia ingat memori bersama ibunya. Nah, waktu dibakar, Iren akhirnya tahu bagaimana kemampuannya dan juga penglihatan tentang masa lalunya. Adegan ini tentu saja mengkonfirmasi kalau Iren ini adalah keturunan langsung dari Saint Lucy. Dengan kekuatan yang dianugerahkan turun-temurun inilah yang membuat Suster Iren bisa mengalahkan Valak. Jadi kita punya kesimpulan, jangan-jangan ibu Iren itu adalah Saint Lucy itu sendiri, dan Lorraine Warren juga adalah keturunan dari Saint Lucy. Makanya, Lorraine Warren punya kekuatan yang bisa melihat penglihatan gaib juga. Apalagi kalau kita mau lihat latar belakang di mana mereka berdua di dunia nyata adalah seorang kakak adik, yang paling mendekati hubungan mereka tentu saja Suster Iren dan juga Lorraine Warren adalah kakak adik atau paling tidak punya hubungan darah yang melanjutkan perjuangan Iren di masa sekarang. Jadi kita curiga dan juga punya teori, jangan-jangan nanti Lorraine Warren ini bisa masuk ke masa lalu, atau paling tidak kalau nggak bisa badannya ke masa lalu, penglihatannya lah ke masa lalu, dan akan terhubung dengan penglihatan Suster Iren yang mirip-mirip kayak kejadian di Insidious gitu ya guys ya. Semua itu tentu saja demi untuk mengalahkan Valak di masa depan yang masih mengancam. Jadi sekarang jelas Valak yang mati hidup lagi, terus di Denan 2 ini mati lagi. Masih sangat besar kemungkinan iblis satu ini selamat dari kejadian di Denan 2 ini. Loh, bagaimana caranya gitu ya? Ada banyak sekali jalan untuk dia bisa selamat guys. Bisa dari Frenchie lagi, jangan-jangan memang ada yang tersisa di tubuh Frenchie, atau bisa juga dari Sophie yang selalu ditakuti Valak, karena memang kita curiga jangan-jangan Valak sudah merasuki diri dari Sophie sebelum ia kalah, kayak punya rencana gitu guys. Dan yang paling penting juga adalah Valak ini sempat memegang mata Santa Lucy dan menerima kekuatannya. Dengan cuma secuil kekuatan itu aja, itu semua bisa membuat Valak selamat dan akan menjadi Thanosnya The Conjuring Universe di akhir film mereka di masa depan. So, sejauh ini bagaimana menurut kalian guys? Apakah masuk akal teori kita? Jelas dong masuk akal. Di mid-credit scene, Ed dan juga Lorraine Warren sedang menerima telepon dari rekan mereka di gereja, tentu saja Pastor Gordon, yang ingin mengirim mereka untuk melakukan investigasi berikutnya. Adegan ini menggunakan potongan gambar dari film The Devil Made Me Do It, karya dari Michael Savage, yang tentu berlatar belakang awal tahun 1980-an. Dengan usia si Ed dan juga Lorraine Warren yang cukup tua ini, dapat kita pastikan bahwa kejadian di Denan 2 ini terjadi tepat sebelum atau sesudah kejadian dari film tersebut. Nah, hal ini semakin dipertegas dengan kehadiran dari Judy Warren, yang meskipun kita tidak melihat wajahnya dengan jelas, tapi ini jelas-jelas ia sudah dewasa dan bukan anak kecil lagi, seperti yang kita lihat di film Conjuring yang pertama atau juga di Annabelle Comes Home pada tahun 1970-an. Juga yang terpenting, ada kemungkinan bahwa Suster Iren akan hadir di film The Conjuring The Last Ride nantinya. Ya, semoga saja. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu penjelasan kita terkait ending dari Denan 2. Semoga saja bayolan kita ini membuat kalian lebih fresh, lebih segar, dan lebih memahami apa yang dimaksud dengan ending dari Denan 2. Nah, kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan pengen kita berkembang lebih luas lagi, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi, karena kita upload setiap hari untuk nemenin kalian tidur, makan, boker, semuanya. So, jangan lupa dukung kita. Thank you dan selamat beraktivitas.